Orang miskin nggak boleh show off. Orang miskin nggak boleh ngomong tentang finansial, tentang investasi karena kamu masih miskin. Itu kira konsepnya siapa? Siapa yang punya konsep seperti itu bahwa orang miskin tidak boleh ngomong tentang finansial, tentang investasi karena kamu masih miskin? Itu kira-kira siapa sih yang ngomong kayak gitu ya? Yang punya konsep itu siapa? Dan 90% masyarakat di bumi itu percaya dengan hal itu. Mereka mengkonfirmasi hal itu di alam bawah sadar mereka. Walaupun di mulut mereka mengatakan bahwa ya, kalaupun kamu tidak punya uang, kamu tak boleh ngomong kok gitu. Tapi di alam bawah sadar mereka, mereka sudah mengkonfirmasi bahwa aku tidak boleh ngomong tentang investasi, tentang finansial karena aku masih miskin. Ya, aku tidak boleh ngomong, nanti aku dikatain orang dan segala macamnya. Itu secara tidak langsung mereka memblok cara atau tindakan mereka dari mental block yang mereka punya tentang ketidakpunyaan itu. Ya. Kira-kira siapa sih yang punya pemikiran seperti ini awalnya? As you see guys behind me, nah kelompok gue nih bolong nih, rumah gue belum diplaster dan segala macamnya. Gue miskin sekarang dalam kondisi ini ya, uang 300.000 cuman. Tapi kalau mengacu kepada konsep itu, berarti aku tidak boleh ngomong. Malu kan? Ngomongin tentang investasi, ngomongin tentang finansial tapi masih miskin. Malu kan? Tapi bodoh amat ya. Aku bodoh amat gitu. Karena belum tentu juga ada orang yang nonton video kamu gitu. Jadi posting aja. Jangan karena kamu masih miskin dalam hal ini ya, terus kamu ngeblok diri kamu sendiri bahwa ya kan orang miskin tidak boleh ngomong ya dan segala macamnya. Itu mental block teman-teman. Banyak sekali orang kaya di luar sana itu mereka berawal dari ketidakpunyaan menjadi punya apa-apa. So dalam hal ini bukan kita itu pamer miskin dan segala macamnya, bukan itu tujuannya. Tapi maksudnya supaya kita tuh bisa buka cara kita berpikir. Ya. Kalau kalian tuh belajar sedikit tentang spiritual ya, ilmu spiritual gitu ya, maka kalian akan tahu bahwa manusia itu sebenarnya sudah kaya raya sejak dia lahir. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia itu ada pikiran dan juga perasaan. Dan pikiran serta perasaan ini itu bisa menciptakan realita. Oke? Jadi sebenarnya secara tidak langsung manusia itu yang menciptakan kehidupan. Karena tiap-tiap manusia itu dia bisa menciptakan realitas kehidupannya dia melalui pikiran dan juga perasaannya. Karena pikiran dan juga perasaan itu energi yang bervibrasi dalam frekuensi tertentu. Sehingga terciptalah realitas. Makanya kan banyak sekali orang yang bilang apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi hidupmu, kenyataan hidupmu. Ya. Lalu dari mana konsep? Kalau tidak punya uang, maka omongan kamu tidak akan pernah didengar. Gitu. Jadi seolah-olah uang itu segala-galanya gitu. Kalau kamu tidak punya uang, omongan kamu tidak akan pernah didengar gitu oleh siapapun, apalagi ngomongin tentang finansial gitu. Jadi kalau kalian tahu ya, ini semua muncul dari sebuah sistem. Jadi sistem yang mengajari masyarakat bumi ini untuk bisa berpikir demikian, sehingga kamu bisa berpikir demikian karena sistem yang ngajarin kita untuk bisa berpikir demikian. Supaya apa? Supaya ada konsep dualitas. Supaya ada keterpisahan antara si miskin dan si kaya. Dan jomplang nih. Jadi kalau yang miskin tidak boleh hidup seperti orang kaya, tidak boleh mengambil hak orang kaya, dan si kaya itu jijik banget hidup dengan orang miskin. Itu maksudnya supaya ada konsep budak gitu loh, ada tuan ada budak. Itu maksudnya. Kenapa mereka kayak
menyebarluaskan cara berpikir seperti itu, diiklanin, dikonfirmasi oleh influencer di luar sana dan segala macamnya, bahwa kalau kamu miskin kamu tidak boleh ngomong tentang ini segala macam karena kamu nanti tidak akan pernah didengar dan segala macamnya. Bodoh amat gitu. Emang kenapa? Kalau tidak ada orang yang dengar tuh kenapa kamu? Kalau misalnya kamu masih miskin ngomong tentang finansial, ngomongin tentang investasi, ya emang kenapa? Gitu kan. Kalau kamu tahu, kalau yang kamu share itu adalah ilmu yang kamu dapat dari orang kaya, kamu share ke orang-orang, walaupun kamu tidak melakukan itu, ya kan bukan suatu hal yang buruk kan? Justru suatu hal yang baik yang bisa kamu share ke orang-orang. Siapa tahu orang-orang kaya di luar sana yang belum ngerti jadi ngerti. Gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Jadi maksudnya jangan karena ketidakpunyaan kita sekarang, jangan karena kondisi kita yang saat ini seperti ini. Kalau kita ngeblok diri kita takut dan segala macamnya untuk showing ourselves to the world, gitu kan. Gara-gara kita tidak punya apa-apa sekarang. Ya. Karena kita boleh dong percaya, boleh dong yakin dengan diri sendiri bahwa suatu saat saya pasti jadi orang kaya. Apa salahnya? Atau mungkin ini jadi sebuah dokumentasi pribadi kita bahwa nanti kalau kita sudah jadi kaya raya dan segala macamnya, kita bisa lihat nih, oh dulu aku masih miskin kita ngomong kayak gini, dulu aku masih di umur sekian dalam kondisi hidup yang sekian ngomongnya kayak gini dan segala macamnya. Kan enak gitu. Kalau misalnya kita sudah di posisi hidup tertentu, kita bisa melihat video-video lama kita dan segala macamnya. Kan enak. Jadi intinya kita luruskan cara berpikir ya. Jadi kita harus memanusiakan manusia dengan esensi kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita itu bisa menghormati pohon, menghormati binatang-binatang itu tanpa binatang-binatangnya tanpa perlu menjadi apa-apa, lantas kenapa kita tidak menghargai manusia seapa adanya, yang mana jauh dari pohon dan binatang-binatang itu? Kenapa? Ya. Karena itu yang membingungkan kan di situ ya. Kok binatang disayang segitu dalamnya tanpa perlu menjadi apa-apa binatangnya atau pohonnya dan segala macamnya. Kok manusia yang bisa hidup, bisa ngomong dan segala macamnya tidak dihargai seapa adanya. Harus punya apa-apa dulu baru dihargai. Itu kan konsepnya kan gimana gitu kan? Kan di situ letak letak kesalahpahamannya kan di situ ya. Berarti ketahuan banget nih, ini ada satu yang ngajarin kita cara berpikir yang demikian, sehingga kita akhirnya secara tidak langsung menjudge diri kita atau siapapun itu. Oh kalau kamu masih miskin nggak boleh ngomong dan segala macamnya karena kamu masih miskin. Nah, walaupun niatnya itu mau ngedukasi ya, supaya kita kayak jadi berkobar-kobar untuk punya semangat untuk berjuang dan segala macamnya, tapi kan secara tidak langsung itu masuk ke alam bawah sadar seseorang. Oh berarti kalau aku miskin aku nggak boleh ngomong ya, udah loyo aja gitu, mati aja terus ya. Jadi ya bodoh amat gitu. Kalau aku sih prinsip hidupnya kayak gitu ya. Mau ada orang yang ngomong lu masih miskin bro, jangan ngomongin tentang finansial, bodoh amat gitu kan. Hidup gimana ya, kita itu hidup itu kita nanggung sendiri hidup, kita tidak minta-minta orang gitu. Kalau lu protes saya dan segala macam ya bodoh amat. Emang kenapa? Kalau miskin ngomongin tentang finansial dan segala macam, emang kenapa? Jadi gitu aja cara berpikirnya. Jangan terlalu yang kayak rumit banget hidup. Ya. Jadi aku mau nge-break cara berpikir yang demikian. Siapa tahu selama ini kamu itu punya potensi, kamu itu punya skill yang belum dibongkar gitu dari diri kamu sendiri, gara-gara kamu takut, kamu malu karena kamu masih miskin ngomong tentang finansial dan segala macamnya gitu. Atau ngeposting apa gitu, mungkin sekarang kan kamu malu gitu kan ngomong depan kamera kayak gini gitu kan, malu ngomong, aduh latar belakang aku jelek dan segala macamnya. Siapa yang peduli latar belakang kamu? Posting aja, pede aja gitu. Hidup tidak ada yang nanggung kok, kan kamu sendiri yang nanggung hidup. Apa yang harus ngerepotin pikiran orang? Go ahead terus ya.